وزد وألم وأنعم وتفضل وبارك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Buka dulu halaman 35. Halaman 35 baris ke-12 dari bawah ngitungnya. Baris ke-12 ke atas dari bawah. Itu minal madmumi al-mahdhur. Al-madmum al-mahdhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa anjumihil zahirah min daril dunya ila daril akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wa'ala. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus segenap pengurus masjid, para asatidzah, ustadzat, khususnya yang kami hormati adalah Al-Ustadz Al-Hajj Mahfud, Al-Ustadz Al-Hajj Saiful Hidayat, serta orang-orang tua kami yang kami muliakan. Pada kesempatan ini masih di penghujung bulan Syawal. Sebelum saya lupa, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'anallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin al maqbulin kulla amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga di bulan Syawal ini kita masih diberikan kesempatan, dipanjangkan usia kita, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke Masjid Mujahidin yang mulia ini dalam rangka mengikuti yakni taklim. Mudah-mudahan semua amal kebajikan kita akan senantiasa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita akan melanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, yakni halaman 35 baris yang ke-12 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid dharaini amin. Wa minal malmumi, dan termasuk hal yang tercela, yang tidak baik, aib, jelek, hina, termasuk hal-hal yang hina, yang tidak baik, satu aib, al-mahduri, yang dilarang, yang jelek, yang dilarang, yang diharamkan, ta'yirul fuqara'i
bifakrihim, yakni menghinakan, merendahkan orang-orang fakir dengan sebab kefakiran mereka. Jadi mereka fakir, kita kaya, itu semua sudah ketentuan Allah. Jadi apa manfaatnya kemudian kita menghinakan mereka, mencela, mencaci, karena kita merasa kita lebih beruntung, lebih baik, lebih kaya dari mereka, kemudian kita mudah untuk merendahkan. Jadi haram ini, hal yang tercela dan haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bahwasanya terhadap sesama muslim, tidak boleh ada firasat pikiran kita memandang seseorang itu lebih rendah. Yang tahu orang itu mulia atau rendah adalah Allah, dan kita tidak bisa menghukumi, memvonis seseorang itu adalah rendah. La fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin, kata Nabi, illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan buat orang Arab atau selain orang Arab, ya, orang ajam, kecuali adalah takwanya. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum qabaila. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai segenap manusia, kami jadikan kalian itu, ya, min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan, ya, kalian itu yakni laki-laki perempuan bersuku-suku bangsa, ya, dan berkabilah-kabilah, berkelompok-kelompok, lita'arofu, supaya kalian itu saling mengenal, ya, sesama kalian. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya, ya, yang paling mulia di antara kalian itu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi ketakwaan ukuran kemuliaan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena atribut-atribut atau jabatan-jabatan duniawiyah, tetapi adalah ketakwaan. Maka dari itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan, menghinakan orang fakir karena kefakiran mereka. Wastihqarihim li ajlih, dan juga menganggap remeh, menganggap ringan, kagak ada apa-apanya gitu. Li ajlihi, li ajlil fuqara atau li ajlil fakir, karena kefakiran mereka. Enggak boleh menghinakan, enggak boleh menganggap remeh karena kefakiran mereka. Wahwa, dan itulah anggapan-anggapan tidak beranggapan gitu, tidak beranggapkan orang fakir hina, dan termasuk perbuatan yang tercela, tidak menganggap rendah mereka. Wahwa syiarul anbiya, dan itu adalah syiar-syiar para nabi, ya. Jadi apa yang sering disebutkan oleh para anbiya, dan mereka bergaul dengan orang-orang fakir, dengan orang-orang susah, ya, bukan dengan orang-orang kaya saja, tetapi orang fakir, orang susah sama. Kita kan kadang-kadang ada arisan itu yang kumpul di situ ya orang-orang kaya aja, ya, sehingga orang miskin tidak diajak, karena di samping tidak mampu membayar arisannya gede-gede gitu kan, ya. Kemudian mereka tidak diajak, kumpul dengan orang-orang kaya aja. Ini akan muncul yang namanya kesombongan di dalam diri kita. Dan itu adalah syiar para anbiya. Wahilyatil asfiya,
Dan juga perhiasan orang-orang yang sofi itu artinya ya orang-orang yang suci ya, sebagai perhiasan orang-orang yang baik dah. Jadi perhiasan dalam diri mereka senantiasa diri mereka dihiasi cinta kepada fuqara, cinta kepada orang fakir ya. Wattakabburu alaihim, dan takabur terhadap orang-orang fakir tersebut, wal istihanati, dan menghinanya ya, sombong dan menghina terhadap orang-orang fakir, bihim, dengan mereka orang-orang fakir, bil istighfafi, yakni dengan menganggap ringan, bihaqihim, hak-hak mereka, anggap dia mah orang kagak ada apa-apanya ya, nanti belakangan aja. Kalau kita kondangan kadang-kadang juga ya dia mah orang apa-apa lah, kondangan cuma 20.000. Kalau orang kaya justru gede-gede kita kondangannya, justru orang fakir yang mestinya kita berikan yang lebih besar ya. Kemudian ada kematian melayat, giliran orang melayat itu kan jarang yang 50.000, 100.000. Padahal justru mereka, apalagi orang susah, itu membutuhkan. Kita justru kondangan, orang lagi banyak duitnya, kita kasih gede-gede, kondangan 50.000, 100.000, ya nggak apa-apa sih, kita mau ngasih ya. Nah mestinya adalah melayat begitu juga ya, karena mereka butuh itu bantuan kita, lagi membutuhkan betul. Jadi istighfar bihaqihim, menganggap ringan hak mereka, wa taqdimul anbiya, dan lebih mengutamakan, memprioritaskan orang-orang kaya, li ajli dunya alaihim, karena berkaitan dengan masalah keduniaan terhadap orang kaya tersebut. Keduniaan itu kan harta, jabatan, ya, rumah mewah, mobil banyak, ya. Kita tertunduk-tunduk karena orang kaya, ya. Itu karena menganggap mereka adalah orang yang mempunyai, orang yang memiliki apa saja, ya. Itu nggak boleh kita cinta atau kita menghormati orang karena kekayaannya. Ya kita hormati, iyalah orang hormati karena dia sebagai tokoh, tapi jangan berlebihan. Ya menghormati ya kekayaan ya. Ada sadaya. Wa taqdimi al-aghniya li ajli dunya alaihim. Fa kullu dzalika, dan semuanya itu, maka semuanya itu tadi ya, menganggap rendah orang fakir, menganggap mulia orang kaya, lebih mengutamakan orang kaya daripada orang miskin. Semua tadi disebutkan minal jaraimi, termasuk adalah perbuatan-perbuatan jaroim. Jarimah itu jaroim, perbuatan-perbuatan dosa ya, perbuatan kriminalitas gitu. Termasuk adalah perbuatan dosa ya. Ma'adzalika, bersamaan dengan yang demikian itu, perbuatan jarim, ma'adzalika fuqara'a au agniya, bersamaan dengan itu baik terhadap fuqara, yakni terhadap agniya, tidak boleh kita mengandang, pokoknya mandang hina lah ya, menjelekkan ya, sifat yang tercela. Sama siapa aja lah, yang seharusnya kan gambaran dalam Al-Quran itu adalah adillatin alal minin, terhadap orang yang beriman itu rendah diri ya, adillah, ruhamah bainahum, kasih sayang terhadap mereka ya. Tidak sebaliknya aizzah, merasa mulia. Yang aizzah mestinya alal kafirin, aizzatin alal kafirin, merasa berwibawa, merasa mulia kalau menghadapi orang-orang kafir ya. Itu
Ini justru sebaliknya, kalau berhadapan dengan orang-orang kafir dimuliakan betul, dihormati betul, ya, bahkan sampai dikecup jidatnya orang-orang kafir jelas-jelas, ya. Tapi terhadap orang-orang mukmin sombong, ya, melarang pengajian, membubarkan pengajian. Ya biarin aja mereka ngaji. Kalaupun kemudian pahamnya tidak sepaham kita dengan mereka, itu urusan tidak sepaham aja. Kan mereka tetap bahwasanya yang mereka ajarkan adalah Al-Quran, hadis, ya. Walaupun cara metodenya kadang-kadang kita tidak suka, tetapi jangan melarang mereka. Ya nggak boleh lah, ya mereka meramaikan pengajian. Selama Islamnya itu adalah dianggap oleh dunia Islam masih dalam koridor, ya masih dalam catatan mereka itu adalah muslimin, mukminin, orang-orang yang beriman, ya. Ini sebaliknya kadang-kadang dengan orang-orang kafir itu bisa duduk bersama, bisa bermu'anakoh, berpelukan, ya, terhadap orang mukmin itu kasar betul tindakannya, ya. Ini kan terbalik sekarang dunia gitu. Yang seharusnya adillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Merasa rendah hati terhadap orang-orang yang beriman dan merasa berwibawa kalau menghadapi orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah syarrul bariyah. Makhluk yang melata di muka bumi ini yang paling buruk adalah orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang beriman itu adalah khairul bariyah, ya, yang paling mulia. Ya, makhluk yang melata di atas muka bumi ini yang paling mulia. Jadi hilangkan rasa-rasa seperti itu di dalam diri kita. Luruskan aja lah hati kita, ya. Jangan kemudian ada ghil, ada rasa-rasa kebencian dan lain sebagainya, curiga dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah minal jaraimil mahdhurati, termasuk dari dosa atau perbuatan kriminalitas yang dilarang. Fahdhar minhu, maka jauhkanlah, ya, dari hal tersebut, dari zalika. Wa'adun nasi ala qadri ta'dhimihim lillahi wa li rasulih. Dan kebesaran orang itu, manusia, berdasarkan kadar ukuran kemuliaan mereka karena Allah dan karena Rasul, untuk Allah dan untuk Rasulnya. Jadi kalau kadar kemuliaan mereka, mereka lebih taat kepada Allah, mereka lebih banyak ibadahnya, ya berarti secara zahir kita lihat mereka itu mulia, ya. Jadi karena memang Allah yang menyatakan mereka itu mulia, ati Allah wa ati Rasul, ya. Jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, itu ukuran kemuliaan. Ketakwaan lah tadi, illa bittaqwa, kata Nabi, dan Al-Quran juga begitu, ya. Yani inna akramakum indallahi atqakum, ketakwaan, ibadah, ketaatan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ukuran kemuliaan. Dan itu juga tidak boleh berlebihan, dieluk-elukan, terlalu dieluk-elukan sehingga sampai kita kadang-kadang terikat berpatokan cuma kepada satu ulama aja, satu ustadz saja, enggak boleh, ya. Kepadanya yang lainnya tidak. Jadi enggak ihtiramnya cuma pada satu saja, ya, menghormatinya cuma satu ustadz saja, tidak. Semua ustadz, ya, yang mengantarkan ilmu pengetahuan Islam itu perlu kita muliakan mereka, ya. Makanya kita banyak mempunyai guru, ya, harus mempunyai guru yang banyak sehingga kita tidak ta'assub, tidak fanatik buta terhadap satu guru aja. Tentunya guru yang masih dalam satu koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan, ya. Itu sama, kita muliakan mereka. Tidak boleh yang memuliakan satu guru kemudian tidak memuliakan yang lain, bahkan menjelekkan yang lain, tidak boleh, ya.
Jadi memuliakan orang itu berdasarkan apa yang Allah muliakan dan Rasul muliakan kepada mereka. Wa iqamatihim, admun nasi ala qadri ta'zimihim lillahi wa li rasulih wa iqamatihim lidinihi, dan berdasarkan penegakan terhadap agamanya. Artinya menegakkan hukum-hukum Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, ya, terbingkai dengan bingkai Islam, ya, baik dalam bentuk ketaatan, dalam bentuk nilai-nilai kehidupan. Maka di dalam bab taqwa itu kalau kita lihat Riyadhus Shalihin, ya, atau penjelasannya lah lebih jelas Nuzhatul Muttaqin, itu dikemukakan istiqomah itu yang pertama, istiqomahnya artinya langgeng terus menerus. Yang namanya istiqomah itu adalah luzumul ibadati, lazim ibadah, selalu ibadah, senantiasa ibadah. Ini namanya lazim, ya, ibadahnya atau taat itu luzumut taat, lazim ketaatan. Kemudian yang kedua adalah iltizamu manhajil Islam. Sama dari lazima juga, iltizam, iltazama, yaltazimu, lazima, yalzumu, ya. Artinya komitmen, berketerikatan, terus menerus terikat, ya. Manhajil Islam terhadap pola kehidupan Islam, ya. Cara-cara hidup Islam, bukan sekedar ibadah aja, tetapi juga cara hidup Islam juga kita harus senantiasa terikat, ya. Nah ini namanya istiqomah, ya. Kalau kagak demikian, ya, enggak terus-terusan ibadah, enggak komitmen terhadap nilai-nilai Islam, ini sama aja tidak istiqomah namanya, ya, tidak langgeng, tidak berpegang teguh selalu, ya, terhadap, ya, pola nilai kehidupan keislaman dan ilmu-ilmu keislaman, ya. Ini, ya, dalam arti bahwasanya melaksanakan iqamatihim lidinihi wa ma'rifatihim bihaqqihi, ya. Pelaksanaan mereka dengan agamanya tadi, wa ma'rifatihim bihaqqihi, dan juga mengenal dengan haknya. In kanu ma'adzalika fuqara, ya. Sekalipun bersamaan dengan itu, ya, fuqara orang fakir, au agniya atau orang-orang kaya. Jadi orang kaya, orang fakir itu sama, ya. Yang penting tadi sejauh mana, ya, ukuran berkaitan dengan masalah yang memang Allah tentukan kemuliaannya dan Rasul tentukan kemuliaannya, dan juga pelaksanaan berkaitan dengan masalah agamanya dan mengenal haknya, ya, itu baik orang fakir atau orang kaya itu kita hormati. Jadi orang kaya kita hormati juga karena dia sering memberikan bantuan, kemudahan, ya, sedekah, ya, pada lembaga-lembaga orang-orang yang membutuhkan, ya, kita muliakan. Jadi wati kulli dzi fadlin fadlah, dan datangkanlah setiap kelebihan itu akan kelebihannya. Dia punya kelebihan di bidang mal, muliakan. Dia punya kelebihan di bidang ilmu, muliakan, ya. Dia walaupun susah, ilmu tidak, tapi kita lihat bahwasanya dia tuh taat, ya, rajin ibadah, ya, kita muliakan, ya. Jadi kalau begini tidak terjadi pergesekan dalam kehidupan sosial, ya, apalagi dalam kehidupan agama tidak ada gesekan-gesekan merasa bahwasanya dia yang paling mulia, dia yang paling benar agamanya, keislamannya, maksudnya kalau agamanya paling benar Islam, ya, keislamannya merasa dia yang paling benar, yang lain keislamannya kagak benar, ya, jangan menganggap seperti itu, ya.
Naam, iya. Lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir, orang susah, indal istiwa ma'al agniya, itu sama ya, kedudukannya sejajar dengan orang-orang kaya. Jadi apa namanya, kesimpulannya sama aja, kaya miskin agniya ya, itu sama. Fiddiyanati, di dalam masalah agama ya. Jadi sama aja, tidak bedakan, agama tidak membedakan kaya miskin ya. Fidyana ziyadatun tambahan, lil fakrihim, karena kefakiran mereka, wan kisari kulubihim, karena hancurnya hati mereka. Artinya kan orang-orang fakir itu merasa bahwasanya kehidupannya luar biasa, mikirin tiap hari besok makan apa kan gitu. Hancurin kisah ya hati mereka itu. Wakillati ihtifalihi wakillati ihtifalin, dan sedikit perhatian ihtifali, perhatian aksarin nasi, perhatian kebanyakan manusia itu bihim, dengan mereka orang-orang fakir. Jadi fakir itu justru tambah kemuliaan buat mereka kalau mereka itu adalah orang-orang yang tadi takwa ya, orang yang ahli ibadah ya. Tapi kebanyakan manusia itu, aksar, sebagian besar manusia menganggap bahwasanya mereka lebih rendah, lebih hina ya. Justru kemiskinan mereka itu menambahkan. Kebanyakan manusia menganggap orang-orang miskin kagak ada apa-apanya lah ya. Bikhilafil agniya, lain halnya dengan anggapan terhadap orang-orang kaya ya. Kalau dengan orang kaya itu dah pokoknya dah luar biasa dah ya. Patuh, taat ya. Giliran orang miskin itu tidak ada nilainya, mereka dianggap. Fa inna nufusal ghafilina, maka sesungguhnya jiwa orang-orang yang lalai, wahum aksarun nasi, dan mereka itu adalah kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia yang lalai, yang lupa, yang tidak kembali kepada agama, kepada Islam ya. Itu sebagian besar manusia begitu. Dalam Al-Quran ada aksaruhum la yu'minun, kebanyakan mereka tidak beriman ya. Kebanyakan mereka kafir ya. Karena kebanyakan manusia seperti itu, lalai, ghafil. Orang-orang ghafil itu orang-orang ya kafir asalnya ya. Di sana ada ya, ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun ya. Mereka itu sama saja seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak, dan mereka termasuk adalah orang-orang yang lalai ya. Mengapa? Karena mereka lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati nurani ya, hatilah yang bisa mencerna keimanan. Mereka tidak mendalami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka punya mata tetapi tidak mau membaca ayat-ayat Allah dengan bacaan yang menimbulkan kesadaran. Walahum azanul la yasma'una biha, mereka punya telinga tetapi tidak dimanfaatkan telinganya itu untuk juga mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat apa namanya, alat untuk mendapatkan hidayah, hati, mata, telinga mereka tidak manfaatkan, sehingga mereka seperti ulaika kal an'am bal hum adall, mereka itu sama dengan binatang ternak, bahkan ya lebih parah lagi daripada
binatang ternak. Mengapa? Karena mereka kehidupan mereka cuma, kalau kata Dr. Yusuf Qaradawi itu mengomentari ayat ini, yang pertama adalah bahwa mereka itu yang pertama adalah termasuk orang-orang yang disebutkan dengan al-ahmaq. Ya, al-ahmaq itu artinya orang-orang bodoh, kategori orang-orang bodoh, kelompok orang-orang bodoh. Yang mereka memandang bahwasanya ya ya'is liyakul, ya, atau ya yakul liya'is, apa namanya, pokoknya makan untuk hidup, hidup untuk makan dulu, ya'is liyakul, hidup cuma untuk makan, pokoknya udah makanan aja yang dipikirin dah. Ya, istilah kasarnya gegarasan aja cuma yang dipikirin. Ya, nggak memikirkan masalah ibadah, tidak memikirkan masalah yang lain. Kemudian yang kedua adalah kelompok al-akil namanya, orang yang sudah mulai berakal. Ya, dia udah mulai memikirkan bagaimana kelanjutan generasinya. Ya'kul ya'is. Ya, makan untuk hidup, untuk menyambung kehidupan dan memikirkan generasinya atau penggantinya untuk, tapi masih makanan juga. Ya, dua kelompok ini, kelompok ahmak dan kelompok al-akil, itu tidak mempunyai tujuan yang jelas. Cuma kehidupannya untuk bersenang-senang aja di dunia. Ya, untuk mencari, memperturutkan hawa nafsunya saja. Itu kelompok orang-orang kafir, itu bagian yang dua pertama. Yang ketiga inilah orang-orang yang kelompok idealis, orang-orang yang beriman, al-mu'minun. Ya, orang-orang yang beriman cara berpikirnya beda, bahwasanya hidup bukan li'ais, bukan li'akul, hidup bukan sekedar untuk hidup untuk makan saja, tetapi hidup itu adalah ya liya'rif Allah. Ya, untuk mengenal Allah, ya, untuk bertauhid, untuk beriman. Yang pertama adalah siapa Allah, kan gitu, dipelajari. Ya, masalah keimanan, percaya kepada Allah, percaya rangkaian kepercayaan kepada Allah apa saja. Nah, ini pikirannya adalah itu orang yang beriman. Ya, bagaimana nih ya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, memperdalam masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru yang kedua yang dipikirkan orang yang beriman itu adalah liya'budahu, dalam rangka beribadah. Ya, udah iman kita kuat, kemudian dirangkaikan dengan ibadah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah bentuk ketakwaan. Ya, untuk ketaatan kita. Kemudian yang ketiga adalah liyaquma bi khilafatihi fil ardh, dalam rangka menegakkan kekhalifahan di atas muka bumi ini. Ya, nanti penggantinya itu ya bagaimana untuk melanjutkan perjuangannya itu mengenal Allah dan beribadah kepada Allah. Mungkin dalam Al-Quran itu kan ma ta'buduna min ba'di, kan gitu. Nabi Ibrahim ya kepada Yakub kepada keturunannya, apa yang kamu sembah setelah aku nanti, setelah aku meninggal? Ya, kemudian jawaban anak-anaknya itulah kami menyembah ilahaka, ya, Tuhanmu dan Tuhan ya bapakmu, Tuhan Ibrahim termasuk, kan gitu. Ya. Nah, ini adalah pertama adalah konsep kehidupan inilah yang perlu kita turunkan kepada anak kita, masalah akidah, ya, masalah ibadah, ya, masalah untuk bagaimana generasi berikutnya ya untuk menjadi baik. Dan ini tidak dipikirkan hanya orang-orang yang beriman yang memikirkan. Sedangkan kelompok dua tadi termasuk orang-orang yang lalai, ya, orang-orang yang lupa, ya, sehingga mereka tidak memahami masalah agama. Ya. Nah, kita adalah harus itu, dalam arti berpikiran seperti itu, karena kita orang-orang yang beriman, yang idealis, mempunyai cita-cita yang tinggi gitu.
Dan mereka itu adalah kebanyakan manusia. Min sya'niha, dari keberadaannya, ta'zimu al-aghniya, ta'zimu min sya'niha, dari keberadaan mereka itu ta'zimu sya'niha, aksar nasi sya'niha, keadaan kebanyakan manusia itu yakni ta'zimul aghniya, menghormati orang-orang kaya, memuliakan, menghormati, ya, li'azamati dunya, karena kebesaran dunia mereka, karena kelebihan berkaitan dengan masalah dunia mereka, harta benda, jabatan, kelompok, ya. Kelompok kita tahu kan namanya zuriyah, keturunan mereka, ya. Membangga-banggakan aja, itu aja yang dibangga-banggakan, hartanya, kan gitu sering kemana-mana cerita berkaitan dengan masalah harta. Saya punya tanah di Bogor, saya punya tanah sini, gitu-gitu cerita sama orang-orang, padahal udah dengar sering diulang-ulang, udah bosan kita dengarnya cerita itu mulu, ya. Cerita keberhasilan anaknya, keturunannya termasuk, ya. Keturunannya, anaknya jadi ini, jadi itu, dan bangga, al-fakhru itu namanya, ya, artinya ada kebanggaan, ya, di dalam diri mereka. Dan cerita berkaitan dengan masalah kelompok mereka, bangsa mereka, kami paling mulia, kami begini gitu, itu melulu, ya. Ini karena li'azamati dunya, karena kebesaran masalah keduniaan itu semua, biaidihim, yang ada di tangan mereka, fi nufusi ahlil ghaflati, di dalam jiwa-jiwa orang-orang yang lalai. Dah selesai data tadi. Selanjutnya, wa alaika, dan kamu harus, kepadamu, artinya kamu harus bitasadduqi, dengan bersedekah. Kamu harus bersedekah. Supaya tadi kalau kamu punya, merasa tidak berbangga dengan hebat, dengan kelebihan, tapi justru kita membagi, ya, berbagi dengan sedekah itu menjadikan diri kita merasakan kita sejajar dengan manusia. Wa alaika bitasadduqi, dan kau harus bersedekah, wal infaqi, dan menginfakkan, membelanjakan hartamu, infak, mengeluarkan, mimma tuhibbu litanawulil birri, bersedekah, berinfak dari sebagian apa yang engkau senangi, litanalal birra, supaya engkau mendapatkan, ya, yang namanya kebajikan, ya. Jadi kalau kita mau bagi orang itu yang kita masih demen, ya, makanan, harta, ya, dalam infak, sedekah tadi, supaya kita mendapatkan albir, ya, kebajikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu, engkau tidak akan memperoleh albirra, kebajikan, hatta tunfiqu, sehingga engkau menginfakkan, membelanjakan hartamu, ya, mimma tuhibbun, dari apa yang engkau cintai. Qalal mufassiruna, berkata ahli tafsir, al-birru hahuna, yang namanya kebajikan di sini maksudnya adalah wa al-jannah, itu maksudnya adalah surga. Engkau tidak akan mendapatkan surga sehingga engkau menginfakkan apa yang engkau senangi, ya, mengeluarkan harta, memberikan makanan, bersedekah, dah, ya, yang kau sendiri masih senang, kemudian engkau berikan kepada orang lain, ya. Itu al-jannah maksudnya. Jadi al-bir al-jannah. Kebaikan itu artinya surga. Wa alaika, dan bagimu juga
bil itsari dengan lebih memprioritaskan, mengutamakan orang lain daripada dirimu sendiri. Ini kan kita yang ada pada sumpah jabatan aja, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi pada saat sumpah jabatan doang. Ya giliran jadi pejabat sih tetap aja mementingkan diri dan keluarganya, bukan umum. Ya. Kan mestinya gitu sesuai dengan sumpahnya. Ya. Ini namanya isar. Isar itu mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan dia sendiri. Ya. Walaupun dia susah, ada orang yang membutuhkan dan lebih membutuhkan diberikan kepada orang lain. Ya, Fatimah dengan Ali itu kan susahnya memang betul-betul susah. Ya. Sampai Fatimah itu kalau makan roti dibeli gandum. Ya. Yang murahan, kalau langsung di roti itu mahal. Ya, kan udah jadi, tinggal makan enak. Di gandumnya dulu, disiangin dulu gandumnya, digiling dulu, baru kemudian direbus, dibikin roti. Ya, karena memang saking tidak ada uangnya gitu kan, ya, nggak punya harta. Ya. Tapi begitu ada peminta-minta, minta sesuatu, itu dikasih. Ya, walaupun dia sendiri membutuhkan gitu, tapi kemudian ada orang datang dikasih, ada orang minta dikasih, ini namanya isar. Ya, kita jarang isar ini, kita lebih banyak mementingkan diri kita sendiri. Ya, yang penting gua dulu, yang lain sih belakangan dah kan gitu. Ya. Bil isari ala nafsik terhadap dirimu. Punya sifat isar. Wa maknal isari dan arti isar itu adalah ayyakuna indaka syai'un, ya. Ada sesuatu pada dirimu minat dunia berkaitan dengan masalah keduniaan, apa saja tadi dunia itu, ya. Kaitannya dengan masalah harta, berkaitan dengan masalah jabatan, ya. Berkaitan dengan masalah memiliki ilmu, di samping akhirat juga ilmu agama, ya. Ya, jamaah, mempunyai jamaah, ya, itu jamaah masalah keduniaan juga. Banyak kata Imam Ghazali orang yang sombong gara-gara jamaahnya, sehingga dia merasa gengsi untuk menerima nasihat. Kalau ada masukan kagak mau, ya, karena merasa dia punya jamaah banyak, dihormati oleh jamaahnya. Ya, lu nasihatin gua kan, gua suka ngajar kemana-mana, orang pada hormat sama gua kan gitu. Nah ini karena ya gengsi, sombong jadinya. Ya. Jadi banyak jamaah bisa menyebabkan sombong. Ya. Banyak orang yang mengeluhkan lah gitu. Ya. Jadi punya sesuatu dari keduniaan, wa takunu muhtajan ilaihi. Dan ya keduniaan itu, watakunu keduniaan itu muhtajan ilaihi, ya, yang keadaannya engkau membutuhkan kepadanya, kepada dunia engkau sendiri butuh. Fatu'thiru bihi, maka engkau lebih mengutamakan dengannya itu ala nafsika muhtajan min ikhwanika. Engkau lebih mementingkan saudaramu dibandingkan dirimu sendiri, padahal dirimu membutuhkan, itu lebih engkau utamakan adalah saudaramu min ikhwanika al mu'minina, yakni saudaramu yang beriman. Fatakunu bidzalika, maka jadilah yang demikian itu minal muflihin, termasuk adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita lebih mengutamakan orang lain dibandingkan dengan diri kita, ya, walaupun kita membutuhkannya, tetapi kita kasih orang, ya, ini termasuk kita orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung, minal muflihin. Wal muflihuna, dan orang-orang yang beruntung itu humul faizuna, adalah orang-orang yang faiz, faza, faqad faz, gitu kan. Faz itu sukses artinya. Faiz beruntung juga sih, ya. Minal humul faizun, orang yang sukses.
Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan mereka wa yusiruna ala anfusihim, mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasa, sekalipun mereka itu juga butuh, khasasa membutuhkannya, tapi kemudian lebih mementingkan orang lain, padahal dia butuh, ai hajatin au hajatun, atau keperluan. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang artinya tidak pelit, maka mereka itu termasuk orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Wastabshir bisaili, dan gembirakanlah orang yang meminta. Idza waqaba, dan merasa bergembiralah kamu. Wastabshir, merasa bergembiralah kamu. Bisaili, dengan sebab adanya orang yang meminta. Idza waqafa ala babika, kalau dia berdiri di pintumu, artinya minta-minta datang ke rumah kita, apakah saudara kita, tetangga kita minta bantuan, minta pinjaman uang, Bergembiralah orang-orang yang pada orang yang meminta itu kalau dia berdiri di pintumu. Fa innahu, maka sesungguhnya itu adalah hidayatullahi ilaika, adalah petunjuk Allah kepadamu. Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk kepadamu. Walahu hakun, dan dia mempunyai hak. Ada hak orang-orang yang namanya harta kita itu kan ada hak orang yang istilah Al-Qur'an itu al-mahrum. Lisaili wal mahrum. Sa'il itu artinya orang yang meminta jelas-jelasan minta. Kalau mahrum itu miskin tapi dia kagak minta-minta. Itu punya hak juga. Ada hak orang lain di samping hak keluarga kita, anak istri kita. Itu yang wajib pertama. Tapi gak ada hak orang lain. Harta kita itu ada hak orang lain. Wa in ja'ala farsin, sekalipun dia datang di atas berkendaraan, farsin itu adalah fars kuda, kama waroda, sebagaimana telah datang hadis. Wa qallu dzalika, dan paling tidak kalau kita mau nolak orang yang datang dengan kendaraan atau tadi peminta-minta, wa qallu dzalika ar-radd al-jamil, wa qallu dzalika ar-raddul jamil, paling tidak adalah menolak dengan tolakan yang baik, yang bagus. Maaf nih, hari ini saya lagi memang betul-betul nggak ada yang tolakan yang sopan. Wa basyir i'ta'ika sa'il binafsika walau fi ba'dil awqat. Wa basyara ini artinya dan memberikanlah, basyara artinya menggauli, asal bergaul dengan memberikan orang yang meminta itu binafsika, dengan dirimu sendiri, walau fi ba'dil awqat, sekalipun cuma sebahagian waktu dari sekian kamu sendiri. Fa innahu alaihi salatu wassalam, karena alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam, kana yanawalu as-sa'ila biyadihi al-karimah. Karena Nabi SAW memberikan orang-orang yang meminta itu dengan tangannya yang mulia. Wadzalika, dan itu juga li'annallaha ta'ala, karena Allah Ta'ala
Karena Allah Ta'ala, lianna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala ya'khudus shadaqat, mengambil sedekah, ya, mengambil sedekah biyadihi, dengan tangannya al-qudsiyah, tangan Allah yang mulia, min yadil mutasaddiq, dari tangan orang-orang yang bersedekah, fataqau, maka sedekahnya itu jatuh biyadihi, di tangan Allah Subhanahu, qabla an taqa'a fi yadis sa'il, sebelum yaitu jatuh di tangan orang-orang yang meminta. Jadi artinya ya, Allah dulu tuh dengan tangannya yang mulia, tapi jangan dibayangkan tangan Allah. Ya, tangannya itu ya udah dengan tangannya. Makanya di situ simbol sedikit perbedaan antara arti dalam arti yang sesungguhnya, artinya itu ya, biqabla antaqa biyadi kama jaa fi. Jadi arti jangan mengartikan bahwasanya Allah itu punya tangan, ya. Udah begitu aja dah, kalau tangan Allah ya tangan Allah udah. Ya, makanya dari situ ada istilahnya satu, ya, kaitannya istilah tafwid. Tafwid menyerahkan makna apa adanya. Orang-orang salafi itu tafwid. Ya. Orang-orang masyarakat kita lebih kepada takwil. Ya. Jadi kalau tafwid itu udah artinya seperti itu, tangan Allah ya tangan Allah. Allah ada di atas arsy, sudah di atas arsy gitu. Ya. Masyarakat kita itu nggak mau, dia harus takwil. Takwil itu artinya memindahkan maknanya. Kalau Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah ada di atas arsy, itu maknanya bukan ada di atas arsy bersemayam atau bersinggasana di atas arsy. Itu adalah dimaknakan dengan istaula, bukan istaula itu artinya Allah menguasai arsy. Ya, karena kalau Allah ada di atas, menurut dia nih, menurut sebagian besar kita, itu berarti bosnya Allah kagak ada di bawah gitu. Kata orang salafi, adanya Allah di atas beda dengan adanya kita. Jadi keberadaan Allah sama-sama ada, beda dengan Allah ada di atas bukan berarti di bawah kagak ada gitu kan. Ini adalah satu kemuliaan. Ya sebenarnya bisa disatuin sih, dipaduin, tapi ya tetap aja sampai sekarang masih ada yang ngotot aja dua-duanya ya. Nah ini barangkali mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi mensifatkan dengan sifat-sifat yang mulia ya, memuliakan orang lain lah, apalagi orang-orang fakir ya. Jangan sampai kemudian kita hinakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fani karim, wa'fani rahman, wa'fani rahim. Allahumma ij'alna minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Waj'alna fi hisnikal hasin wa amnikal amin min jamil azaya wal balaya wasyururi wad durur. Wa idza tawaffaytana ba'da tuli hayatin fi kamal istiqamah wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin warzuqna kama razaqta ibadaka salihin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.